Halo semua, sekarang gua mau membacakan sebuah cerpen horor dengan judul Sengketa Lahan. Selamat mendengarkan. Waktu itu hujan baru saja reda. Aku yang sedari tadi lama berteduh di emperan ruko mulai berdiri dengan melipat kedua tanganku ke dada karena kedinginan. Aku mulai menaikkan celana jeansku dan bergegas berjalan dengan jinjit menghindari genangan air di atas tanah. Namun hari sudah mulai gelap, pertanda waktu sudah benar-benar petang. Andai saja tadi siang aku tidak memaksakan diri untuk pulang ke kampungku dan menundanya di lain hari, mungkin aku tidak akan kesulitan seperti ini. Aku sengaja pulang karena ada hal yang harus aku urus di kampungku. Pak Kadus menelponku tempo hari. Ia meminta bantuan kepadaku untuk memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan masyarakat di sana terkait pengelolaan lahan yang digarap oleh para petani. Ada sengketa yang cukup alot yang terjadi di sana antara petani yang menggarap lahan perhutani dengan sebuah perusahaan perkebunan. Lahan perhutani yang luasnya sekitar 200 hektar itu ditanami kebun bambu dan dibagikan pengelolaannya kepada para kelompok tani di sana. Dan program ini sudah berjalan lebih dari 15 tahun lamanya. Dengan menelik waktu yang sudah selama itu, tentunya kebun bambu itu sudah betul-betul menopang perekonomian warga. Mereka mengelola lahan itu dengan baik, namun entah mengapa setahun yang lalu ada sebuah perusahaan perkebunan yang didampingi oleh salah satu pihak perhutani mengadakan pertemuan dengan para warga untuk mensosialisasikan tentang alih fungsi lahan, yaitu mengganti tanaman bambu dengan tanaman buah komoditi ekspor. Mereka meyakinkan warga bahwa dengan mengganti tanaman bambu dengan perkebunan itu akan memberikan dampak ekonomi yang lebih tinggi lagi. Namun mayoritas petani tidak menyetujui hal itu, karena dirasa akan menyebabkan banyak masalah nantinya jika peralihan berubah menjadi milik korporasi, yang tentunya akan menyingkirkan peran petani secara masif, selain akan adanya kerusakan alam yang tidak terprediksi nantinya. Mendengar hal itu, tentunya aku sebagai salah satu putra daerah, dan kebetulan pamanku seorang petani bambu, aku sangat tidak setuju dengan itu. Aku melihatnya bukan hanya dari segi ekonomi saja. Aku yakin ekologi di sana akan rusak. Terlebih karakter tanah kampungku kurang stabil, dan itu sangat riskan sekali. Bisa saja longsor akan terjadi jika musim penghujan turun. Akar bambu itu layaknya mangrove di pantai yang mencegah abrasi. Akar bambu akan mencengkeram tanah dan menahan hal itu terjadi. Dalam hati, aku merasa sangat geram dengan pihak perhutani yang menyetujui hal itu. Bahkan aku sangat yakin jika ada kegiatan KKN di sana. Tidak sia-sia nampaknya aku kuliah mengambil hukum. Setidaknya aku tahu betul tentang undang-undang konservasi lingkungan. Aku geram bukan main, karena pihak perusahaan telah melakukan hal di luar ketentuan. Mereka terkesan memaksa para petani untuk segera menebang pohon bambu walaupun secara berkala. Tapi tetap saja itu tidak adil sama sekali. Sial tuh korporat. Seenak udelnya aja sama masyarakat kecil. Gerutuku dalam hati sembari melangkah cepat. Jarak tempuh menuju rumahku masih cukup jauh. Dan sialnya tidak ada sama sekali kendaraan seperti ojek yang bisa mengantarku. Mungkin memang karena barusan hujan deras, sehingga para tukang ojek pun malas untuk keluar rumah. Aku menyusuri pematang sawah. Jalannya hanya setapak dan beberapa titik tergenang air. Aku sudah tidak memperdulikan kakiku lagi yang kotor karena lumpur. Yang aku pikirkan bagaimana caranya aku harus cepat sampai ke rumah mengingat waktu sudah memasuki waktu maghrib. Waktu yang menurutku adalah waktu yang menakutkan. Sejak kecil aku sudah dijejali pamali oleh orang tuaku. Padahal aku sadar bahwa pamali itu hanyalah metode kuno orang tua zaman dulu untuk memberikan proteksi atau larangan untuk anak-anak. Dan bagiku hal tersebut sudahlah tidak berlaku. Tapi entah mengapa pada saat itu rasa takutku mulai merongrong. Langkah kian cepat sejalan dengan merindingnya bulu tengkukku. Tak biasanya aku merasakan hal seperti ini. Jalanku mulai pelan, aku mulai menaiki jalanan aspal yang cukup besar.
Cukup untuk satu mobil di sana. Jalannya cukup menanjak kira-kira sejauh 25 meter. Yang diapit berbagai pohon termasuk pohon waru yang condong ke jalan. Aku menyalakan senter HP-ku untuk menerangi jalanan yang gelap. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib. Aku kian mempercepat langkahku menjadi setengah berlari setelah melewati tanjakan. Karena jalan sudah mulai datar kembali. Jalan itu sepi sekali. Hanya terdengar suara serangga malam dan suara hewan amfibi. Seperti nyanyian katak di pematang sawah. Memang seperti itulah seringkali katak bernyanyi selepas hujan. Jauh di depan sana, sudah mulai terlihat gunungan pepohonan bambu. Tergelar berhektar-hektar. Itulah perkebunan yang sedang menjadi polemik antara para petani. Yang terlihat jelas hanyalah sebuah siluet tentunya. Rasanya sangat menakutkan jika saat itu aku harus pergi ke sana. Yang kutakutkan bukanlah hewan liar penghuni di sana. Aku rasa tak akan ada hewan yang betah di kebun bambu selain musang dan garangan. Ya, walaupun predator, tapi jika mencium aroma manusia pasti kabur terbirit-birit. Yang kutakutkan adalah makhluk tak kasat mata yang biasa disebut dedemit atau hantu. Aku itu adalah orang yang logis sebenarnya. Aku tidak percaya dengan tahayul, hanya saja entah kenapa saat itu aku merasa takut sekali. Aku menyusuri jalan yang melingkari kebun bambu itu. Jalan yang biasa dipakai warga untuk bepergian. Tak terlalu besar, hanya cukup untuk 2 motor saja. Tapi sepi sekali malam itu. Untung saja di beberapa titik sudah dipasang lampu penerangan. Walaupun sinarnya temaram, tapi aku bersyukur. Setidaknya itu bisa membuatku lebih lega. Sebelum masuk ke perkampungan, aku disambut oleh jalan yang menurun cukup landai. Aku berjalan pelan, karena kakiku sudah mulai lelah. Aku memutar mataku menyapu hamparan sawah sebelah kananku, dan kebun bambu tak jauh di sebelah kiriku. Aku terkaget ketika aku melihat ada satu tanah yang sudah kosong. Terlihat di sana ada patok bambu yang masih tertanam, menandakan bahwa kebun bambu itu belum lama dibabat. Kurang ajar, ini pasti ulah mereka, kataku dalam hati. Sejenak aku terhenti dengan menggelengkan kepala. Namun aku melanjutkan langkahku. Emosiku rasanya ingin meledak-ledak. Ingin sekali kumaki mereka yang dengan entengnya melakukan hal itu. Dan ingin secepatnya kusodorkan kepada mereka tentang aturan kementerian. Jika perlu kulempar ke wajahnya. Aku mempercepat langkahku, ingin segera sampai ke rumah. Aku ingin mendengar langsung seperti apa kegilaan ini terjadi. Di jalan yang sedikit berbelok, aku melihat seseorang yang sedang terduduk memeluk lututnya di atas tembok pembatas di bahu jalan. Posisi duduknya memunggungi jalan. Aku yakin orang yang duduk di sana adalah orang dewasa atau bahkan orang yang sudah tua, jika melihat trikopeah yang ia gunakan. Dia menggunakan sarung yang melingkar menutupi setengah tubuhnya. Yang membuatku heran, mengapa sudah malam seperti ini, ia masih mengenakan pakaian yang kotor seperti pakaian untuk berkebun. Semakin dekat aku dengan orang itu, hatiku pun mulai tenang. Aku sudah merasa tidak sendirian. Aku masih belum menyadari siapa orang itu sampai akhirnya saat jarakku dengannya sudah dekat kira-kira 2 meter, aku baru mengenali orang itu. Dia adalah Abah Mamat, salah satu petani bambu di sana. Mungkin saat itu dia merasa kelelahan setelah memeriksa kebun bambunya. "Lagi ngapain, Bah? Jam segini kok masih di sini?" Tanyaku seraya aku duduk di sampingnya, namun aku membelakanginya. Aku menghadap jalan sedangkan ia menghadap kebun bambu. Abah Mamat melihat ke arahku sambil tersenyum. Tak ada jawaban darinya. Aku menarik nafas panjangku. Ya, sebuah isyarat kelelahan tentunya. Mungkin sudah 3 kilometer aku berjalan, jadi aku putuskan untuk beristirahat dulu sejenak. Untungnya, tempatku duduk di sana sudah diterangi oleh lampu penerangan walaupun hanya seadanya. "Baru pulang dari kota, Den?" tanya Abah Mamat kepadaku. "Iya, Bah, hujan gede banget tadi," jawabku. "Abah ngapain di sini?" kataku balik bertanya. "Biasa, Den, abis ngeliat kebun," jawabnya singkat. Tak ada percakapan lagi setelahnya. "Bah, saya duluan ya? Atau Abah mau bareng sama saya pulang?" tanyaku kembali di tengah kesunyian. "Ya duluan aja, Den. Abah mah bentar lagi juga pulang," jawabnya lagi. "Oh iya deh, Bah, kalau gitu," kataku. Aku berdiri lalu bergegas melanjutkan perjalananku yang tinggal beberapa menit lagi. 10 menit mungkin waktu yang harus aku tempuh. Rumahku tidak begitu jauh.
Aku hanya perlu melewati perkebunan palawija yang tidak terlalu luas. Kontur tanahnya berbentuk lereng berundak. Di bawahnya mengalir sungai, namun wujudnya tidak tampak karena terhalang semak belukar yang tinggi seperti pagar pembatas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba angin yang tadinya menyapu lembut kulitku sekarang berubah riuh. Pohon kelapa yang berderet sepanjang jalan terlihat meronta-ronta buas. Langit bersemburat kilat namun tidak mengeluarkan suara petir. Nampaknya akan ada hujan yang benar-benar deras saat itu. Aku pun kemudian berlari. Yang aku takutkan bukan hanya hujan, namun ada ketakutan dalam hal lain yang tidak bisa kujelaskan. Bulu tengkukku berdiri, bulu tanganku pun terasa demikian. Bahkan wajahku terasa menebal. Baru kali ini aku merasakan rasa takut yang seperti ini. Aku berdoa sebisaku dengan harapan rasa takutku hilang. Jantungku berdebar kencang senada dengan gerak bibirku yang bergetar juga. Dan sialnya sandalku putus dan aku terjerembab jatuh di atas jalanan yang licin karena diselimuti tanah. Aku langsung bangkit berlari sejadi-jadinya. Karena hujan sudah mulai turun bersama dengan angin yang mengamuk. Seolah-olah ada makhluk mengerikan yang sedang mengejarku. Rasanya jauh sekali rumahku. Entah memang karena aku sedang panik, jarak yang sudah dekat pun terasa lama. Setelah rumahku terlihat dalam jarak beberapa meter, lalu kupelankan langkahku. Aku tidak ingin orang rumah mengetahui jika aku telah payah menuju rumah. Dan yang paling penting adalah, aku tidak mau orang rumah menganggapku penakut. Kulihat ada sebuah motor terparkir di halaman rumahku. Entah motor siapa itu. Kemudian aku buka pagar halaman lalu kucuci kakiku yang kotor dengan air di ember yang biasa dipakai untuk menadah air hujan. Lalu seseorang di dalam rumah membuka tirai jendela memastikan siapa orang di luar. Kulihat ibuku tersenyum seraya membukakan pintu. "Kehujanan, Nak?" sapa ibuku. "Enggak, Bu, tadi sempat neduh dulu," jawabku. Aku berjalan menuju pintu dan mengelap telapak kakiku dengan kain pel kering di lantai seraya mencium tangannya. Di dalam rumah sudah ada bapak beserta 2 orang di hadapannya. Mereka menatapku tersenyum. Aku merasa lega setelah berlari seperti kesetanan tadi. Kusalami mereka yang ada di hadapanku dan ikut duduk bersama mereka dengan menempelkan punggungku di kursi. Nampaknya Kang Jaka dan Pak Yatno sedang asik mengobrol dengan bapakku. Sudah cukup lama jika dilihat dari air kopi yang tinggal setengah gelas. "Jam berapa dari kota, Kang Rian?" tanya Kang Jaka kepadaku dengan ramah. "Jam 2, Kang, tapi tadi neduh dulu karena hujan gede banget," jawabku sambil membuka jaketku. Kang Jaka tersenyum dan lalu selang beberapa lama melanjutkan obrolan mereka. Entah apa yang mereka obrolkan, namun aku yakin mereka sedang membicarakan masalah kebun bambu itu. "Kang, tadi saya lihat Abah Mamat lagi duduk di jalan dekat kebun bambu. Sendirian dia. Kasihan, Kang, takutnya kehujanan loh," kataku pada Kang Jaka sambil menyalakan rokokku. "Tadi saya ajak pulang bareng, tapi katanya dia mau pulang belakangan. Kasihan, Kang. Jemput deh. Takutnya kenapa-napa. Mungkin kecapean dia," sambungku. Kang Jaka merupakan anak tertua dari Abah Mamat. Aku harap setelah aku beritahu Kang Jaka, mungkin Kang Jaka akan sudi untuk menjemputnya di tengah hujan yang sudah mulai deras. Tapi aku merasa kikuk saat itu. Kulihat semua orang hanya diam menatapku. Tak ada reaksi dan tanggapan dari mereka selain beradu pandang satu sama lain. Ocehanku barusan hanya dibalas dengan berdirinya Kang Jaka dan pamit pulang tanpa menanggapi omonganku. Aku merasa dongkol sebenarnya dengan sikap sekecut itu. Apa salahku? Bukannya sambutan hangat yang kudapat, padahal aku akan ikut berjuang dengan mereka para petani. Akan kubela mereka dengan ilmu dan pengalamanku sebagai seorang sarjana hukum. Aku hanya ternganga melihat Kang Jaka pergi sampai dia lenyap bersama kendaraan motornya. Apa mungkin saking terburu-burunya Kang Jaka langsung pergi untuk menyebut Bah Mamat? Entahlah, aku tidak paham. Pak Yatno dan Bapak serta ibuku menatapku seolah-olah tidak percaya dengan omonganku. Saat itu aku merasa seperti orang pesakitan yang didakwa dengan tuduhan keji. "Kang Rian serius barusan?" tanya Pak Yatno. "Serius lah, Pak. Masa bohong? Saya sempat duduk bareng sama Bah Mamat malah," jawabku ketus. "Gini, Nak, mungkin kamu salah orang," sela bapakku sambil mengusap punggungku. Aku mengerutkan dahi.
Apa-apaan ini? Yang benar saja aku dicap pembohong, kataku dalam hati. Nak, Mbah Mamat sudah meninggal 3 hari yang lalu, sambung bapakku. Meninggal? Terus tadi siapa? Aku beneran ketemu Mbah Mamat, Pak, tegasku dengan mematikan rokokku. Kulihat ibu meremas jemarinya sendiri. Pak Yatno memegang kepalanya seakan dia pun tidak percaya dengan kejadian itu. Mbah Mamat meninggal karena sakit. Pikirannya terganggu karena tiba-tiba kebun bambu garapannya dibabat pihak perusahaan. Mbah Mamat sering melamun di bahu jalan itu. Bahkan Mbah Mamat sempat pingsan di sana sampai akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tidak sempat tertolong. Tutup bapakku. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Aku harap ini adalah mimpi, karena ini terlalu menakutkan jika disebut kenyataan. Selesai.